Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anandaku, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita buka dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah ya, kita dalam pertemuan kedua ya dalam pembelajaran PAI. Bulan kemarin, pertemuan kemarin sudah Bunda share untuk materi yang pertama, itu tentang perilaku kompetitif dalam kebaikan ya, dalam PPT kemarin sudah Bunda share ya. Sekarang kita akan membahas materi yang kedua dan ketiga, yaitu taat kepada aturan dan kerja keras. Langsung saja nak ya, kita akan membahas tentang taat kepada aturan, yaitu berkaitan dengan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Bunda bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. An-Nisa 59, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan uli amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul As-Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Oke, baik. Pada kali ini kita akan membahas tentang analisis hukum tajwidnya terlebih dahulu nak ya. Analisis hukum tajwid Quran An-Nisa ayat 59. Di sini Bunda tidak banyak yang Bunda bahas, dua macam ya. Yang pertama itu tentang alif lam, yang kedua yaitu tentang lafzul jalalah. Oke. Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu tentang alif lam. Alif lam di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama alif lam syamsiyah, yang kedua alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah ini kita langsung ke cirinya saja nak ya. Ciri dari alif lam syamsiyah, dia mempunyai tasydid ya. Alif lamnya bertasydid. Oke, contohnya kita kembali ke An-Nisa ya. Ya ayyuhalladzi. Nah, ini alif lamnya ya. Perhatikan nak ya, alif lamnya ada tasydid. Ya ayyuhalladzi. Kemudian selanjutnya di sini ada ar-rasul wa ati'ur rasul. Nah, ini ada tasydidnya alif lamnya ar-rasul. Jadi di sini juga termasuk alif lam syamsiyah. Atau alif lamnya itu tidak dibaca karena dia langsung ke huruf selanjutnya. Wa ati'ur rasul, langsung ke ra ya, alif lamnya jadi nggak dibaca. Oke. Setelah itu, setelah alif lam syamsiyah, itu ada alif lam qamariyah. Cirinya alif lam qamariyah, dia tidak bertasydid. Alif lamnya tidak bertasydid. Oke, kita kembali ke ayatnya. Yang alif lam yang tidak bertasydid, contohnya wa ulil amri. Nah, di sini al-amri ini termasuk alif lam qamariyah, alif lamnya dibaca. Kemudian ada lagi di sini wal yaumil akhir. Nah, al yaum dan al akhir termasuk alif lam qamariyah, alif lamnya tidak bertasydid gitu. Jadi memudahkan kita memahaminya, yaitu cirinya ada yang bertasydid dan ada yang tidak bertasydid. Jadi yang bertasydid adalah syamsiyah, yang tidak bertasydid adalah qamariyah. Oke, lanjut. Bunda akan menjelaskan tentang lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu adalah lafaz Allah nak ya.
lafzul jalalah ini ada dua macam. Yang pertama lafzul jalalah tafhim, yang kedua lafzul jalalah tarkik. Tafhim itu artinya tebal ya, tarkik artinya tipis. Jadi lafzul jalalah tafhim adalah lafaz Allah yang dibaca tebal. Contohnya apa? Contohnya ati Allah, tebal ati Allah, Allah ya, ati Allah. Nah, cirinya kita bisa juga melihat cirinya, nah ya. Cirinya adalah lafaz Allahnya berharokat fathah atau dhammah. Nah, cirinya berharokat fathah atau dhammah. Itu tafhim tebal. Ati Allah, Allah, Allahu tebal. Nah, yang kedua lafaz jalalah tarkik adalah tipis. Yang cirinya lafaz Allah yang berharokat kasrah. Oke, kita lebih jelas kita langsung ke ayatnya ya. Kasrah yaitu di sini contohnya adalah lillahi, harokat kasrah. Lafaz Allahnya berharokat kasrah. Lillahi. Kemudian ada lagi di sini billahi. In kuntum tu'minuna billahi. Ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi lafaz Allah atau lafaz jalalah itu ada dua. Yang pertama tafhim itu tebal, dibaca tebal. Cirinya adalah fathah atau dhammah. Yang kedua adalah tarkik tipis ya. Cirinya adalah kasrah. Nah, lafaznya ada kasrahnya, lafaz Allahnya. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, selanjutnya kita ke ayat At-Taubah ayat 105 tentang perintah kerja keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. At-Taubah 105. Oke, yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi, itu arti dari At-Taubah ayat 105. Oke, di sini Bunda tidak membahas tentang tentang analisis hukum tajwidnya karena waktu terbatas. Kita langsung ke isi kandungan. Oke, isi kandungan dari An-Nisa yang pertama ya, An-Nisa 59. Yang pertama, umat Islam itu wajib taat kepada Allah. Ya, taat kepada Allah, Rasul dan uli amri. Oke, itu kalau sudah wajib itu berarti ketika kita melanggar itu berarti berdosa ya. Yang kedua, terhadap ulil amri wajib mentaatinya. Nah, jadi kita wajib mentaati ulil amri atau pemimpin di antara kita. Selagi ini ada tanda ininya ya, selagi tidak memerintahkan kepada maksiat. Jadi kita wajib mentaati pemimpin selagi tidak mengajak kepada atau memerintahkan kepada kemaksiatan. Yang ketiga, apabila terjadi perselisihan. Nah, apabila terjadi perselisihan yang tidak bisa kita selesaikan, maka harus kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Oke, itu adalah isi kandungan dari An-Nisa ayat 59. Lanjut kita ke isi kandungan dari surat At-Taubah ayat 105. Oke, yang pertama, setiap umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras. Nah, jadi kita ini diperintahkan ya untuk bekerja keras, jangan berleye-leye terus santuy, tapi kita harus tetap bekerja keras. Yang kedua, umat Islam yang mampu ekonominya itu lebih unggul ya dibandingkan umat Islam yang kurang mampu. Nah, jadi kalau kita mampu dalam segi ekonomi, kita bisa mensejahterakan keluarga kita ya, tetangga-tetangga kita, masyarakat sekitar kita bisa bersedekah, berinfak seperti itu. Jadi kenapa dia bisa lebih unggul? Yang ketiga, umat Islam yang mampu dan beriman. Nah, di sini dia sudah mampu terus dia beriman, dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan umat Islam. Ketika dia kaya, ketika dia diberi oleh Allah ya, diberi amanah kekayaan oleh Allah, kemudian dia beriman, nah itu lebih mulia lagi ya. Dia bisa mendermakan ya hartanya kepada umat Islam ya, umat Islam di Palestina ya, di Suriah. Gitu, dia bisa naik haji, umroh. Kemudian yang keempat,
Allah akan menampakkan dan memberikan balasan dari setiap amal perbuatan manusia kelak di akhirat. Nah, jadi setiap amal perbuatan kita itu akan dibalas oleh Allah ya, dibalas oleh Allah. Walaupun tidak di dunia, di akhirat pasti akan Allah balas. Oke. Lanjut, yaitu bentuk perilaku taat aturannya. Nah, ketika di rumah, bentuk perilaku taat kita ini yang pertama adalah bangun pagi, nah ya. Bangun pagi, kemudian kita berpamitan, memohon doa kepada orang tua. Nah, ini ketika kita daring ini, kita juga harus minta doa sama orang tua kita. Maaf Pak, doakan ya, doakan adik bisa belajar, bisa dimudahkan oleh Allah menghafal gitu. Pulang sekolah tepat waktu, membantu pekerjaan orang tua. Nah, ini kesempatan yang sangat luar biasa nak ya, ketika daring ini kalian bisa banyak waktu kalian untuk membantu pekerjaan orang tua. Kemudian melakukan sholat jamaah bersama orang tua, kemudian belajar setiap malam, itu merupakan bentuk perilaku kita taat kepada aturan ketika di rumah. Oke, selanjutnya bentuk perilaku taat aturan di sekolah. Yang pertama, kita taat segala aturan di sekolah, tidak melanggar tata tertib sekolah, mengerjakan tugas, menghormati guru, dan menyayangi sesama teman. Oke, lanjut ya. Bentuk perilaku etika di masyarakat apa sih? Bentuknya yang pertama, kita mentaati peraturan di masyarakat. Kita menjaga sopan santun kita sesama, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, mengikuti kegiatan di masyarakat, bisa gotong royong, ya bisa ada kebersihan, ya kita harus ikut ya. Menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan lingkungan itu merupakan bentuk taat kita kepada masyarakat, taat kepada aturan di masyarakat. Ya, lanjut nak ya. Nah, ini bentuk perilaku kerja keras ya, kerja keras di rumah kepada masyarakat. Yang pertama, perilaku kerja keras harus diterapkan dimanapun. Oke, bisa ya, bisa kalian di sekolah, kalian bagaimana kerja keras kalian dengan belajar dengan sungguh-sungguh ya. Di rumah kalian kerja keras untuk membersihkan rumah, bisa. Ya, bisa di sekolah, nanti kalau kalian tamat sekolah bisa di kuliah, kalian harus tetap kerja keras, apalagi setelah kalian bekerja. Karena sebagai seorang laki-laki, kalian merupakan pemberi nafkah untuk anak kalian ya, untuk istri kalian, untuk sanak saudara kalian. Kerja keras ini merupakan kunci utama menggapai kesuksesan. Karena kesuksesan itu perlu adanya kerja keras nak ya. Sukses itu tidak datang dengan sendirinya, dengan kita santuy-santuy aja ya. Santai, kita main game aja di rumah, kita kerjaannya leye-leye, itu bagaimana kita akan mencapai kesuksesan? Karena kesuksesan itu harus kita imbangi dengan kerja keras kita. Ketika kita sudah bekerja keras ya, ketika kita sudah usaha, nah kita serahkan, kita tawakal sama Allah, apapun itu hasilnya. Kerja keras itu harus dilatih sehingga menjadi kebiasaan dan menjadi hal yang ringan diterapkan. Jadi ketika sesuatu atau pekerjaan itu kita lakukan, hanya kita terbiasa, ketika sudah terbiasa, akhirnya kita menjadi ringan melakukan itu ya, tidak menjadi beban. Oke, ini adalah ciri-ciri taat pada aturan, bisa kalian baca nak ya. Ciri-ciri orang bekerja keras juga bisa kalian baca sendiri. Hikmahnya nih, sini hikmah taat kepada aturan, kita akan menjadi hidup lebih tenang ya, karena kita menaati segala aturan ya, kita tidak dikejar-kejar oleh dosa ya, akibat kita melanggar peraturan. Kemudian hidupnya akan menjadi selamat, nyaman, dan tentram pastinya ya. Kita taat kepada suatu aturan, maka kita akan merasa tentram dan nyaman. Kemudian cita-cita hidup bahagia akan tercapai, bahagia dunia maupun di akhirat kelak. Tuh. Selanjutnya, hikmah dari bekerja keras. Ya, insya Allah kita akan menjadi kaya raya, nak ya. Susah dalam meraih cita-cita, hidup akan menjadi bahagia. Dan terakhir, ketika kita diberi oleh Allah harta yang cukup ya, ataupun yang berlebih ya, akhirnya harapan kita menjadi orang yang dermawan. Kita bisa memberikan sebagian harta kita kepada umat Islam yang membutuhkan, karena harta yang sesungguhnya itu adalah harta yang kita infakkan. Tenang ya,
Jadi apapun perbuatan kita itu akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya itu. Apalagi bersedekah ya, tidak ada orang yang miskin karena sedekah. Percayalah ketika kita sedekah itu akan Allah beri lagi balasan yang lebih dari yang kita sedekahkan. Percaya itu. Orang-orang sukses di sana itu banyak mempraktekkan sedekah. Oke, mungkin ini saja yang bisa Bunda sampaikan, Nak ya. Semoga Anda semua dimudahkan dalam pembelajaran ya, dimudahkan dalam menghafal. Oke, untuk selanjutnya Bunda untuk mengambil nilai UTS, sebentar lagi kita akan UTS Nak ya. Insya Allah bulan September kita akan melaksanakan UTS. Untuk nilai praktek PAI, Bunda akan mengambil dari demonstrasi hafalan An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah 105. Jadi itu merupakan nilai nanti yang akan Bunda masukkan ke rapot UTS. Nah, jadi nanti Anda semua bisa mengirimkan video hafalannya di Google Classroom yang Bunda sediakan. Oke, Nak? Mungkin cukup sekian yang bisa Bunda sampaikan. Lebih dan kurang Bunda mohon maaf, beralih mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.